Kita mau pindahan hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025. Mau pindahan dari Palm Spring ke Desert Hot Spring, nyewa U-Haul kayak gini. Kita sewa U-Haul, kisaran per mile situ kisaran 20. Terus harus ngisi bensinnya juga. Kita nanti sekitar 2-3 mile lah. Ya, kita kan pindah dari rumah ke apartemen studio. Jadi ya agak mengenaskan dikit, barangnya sebanyak ini dipindah ke apartemen studio semua. Kayak gini. Halloween. Ini pasti Natanya butuh lebih dari 1 hari nih. Ya, semoga lancar. Nanti kita lihat apartemen studionya seperti apa di Desert Hot Springs. Sampai jumpa lagi. Dari orang yang kucel ini. Ya, sekarang kita lagi di dalam truk yang kita sewa sendiri buat pindahan bersama orang ini, bersama 2 babu di Amerika. Hari ini capek banget, dari pagi udah bongkar muat, loading barang, masukkan ke truk. Ini kita sewa truknya U-Haul ya, nyetir sendiri ke kota di sebelah Palm Spring, namanya Desert Hot Springs. Setelah hampir 1 tahun akhirnya kita pindah dari Palm Springs. Nanti sesampainya di sana angkat barang lagi, bongkar muat lagi, tata-tata ke tempat yang lebih kecil dari dulu rumah yang kita tempatin di Palm Spring. Jauh banget rumahnya, di situ bagus banget, di sini tempatnya ya nanti kalian bisa lihat sendiri. Gak terlalu kecil studionya, tapi untuk pasangan berdua. Kalau untuk kita yang tinggal di Amerika itu menurut kita kecil sih, untuk barang kita yang sebanyak itu. Apalagi mau ada ketambahan baby, itu apartemen studio itu lumayan kecil, tapi nggak apa-apa, kita jalani saja semampunya. Yang penting kita tetap bertahan di Amerika. Oke, kita jalan dulu. Bye bye Palm Springs. Kita pindah kota. Bye. Ini supirnya, supir truk. Akhirnya dia menjalani profesinya yang lama lagi, menjadi supir truk di Amerika. Ya guys, sekarang udah sampai di apartemen studio yang baru. Ini dalamnya masih berantakan banget tuh. Dalamnya kita masih mau masukin barang, udah dicicil dari kemarin sih. Ini udah dicicil. Kayak gini. Ini dapurnya. Ya, ini studio guys, jadi nggak ada skatnya. Ntar karena ini apartemennya kecil banget, kita mau pasang kayak bunk bed gitu di sini, biar cukup semuanya. Ya, semoga cukup dengan barang kita yang banyak banget ini.
Jadi ini update, barang udah masuk semua ke dalam, tapi belum ditata sama sekali. Jadi ternyata kalau barang kita udah masuk semua dari truk full guys, serius nggak ngerti ini nanti natanya gimana. Ini semua barang biar bisa masuk ke lemari. Ini kita rencananya juga nanti kan bunk bed. Semoga aja bisa luas ya tempat yang di sini. Ya, doakan perjuangan, semoga besok udah ketata rapi semua. Hari ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Aku harap sih hari Minggu bisa ini ya, bisa udah rapi semua. Karena itu ya ampun, kalau kalian tahu guys, barang oh my god, sampai ke sana, sampai ke dalam toilet pun banyak. Ini kan aku sekarang lagi hamil. Sekarang aku hamil hampir 7 bulan. Dan aku harus menata semua ini sendirian. Gak sendirian juga sih, sama suami aku. Semoga di cobaan kali ini kita cobain dengan senang hati. Halo, sekarang hari Minggu tanggal 1 Juni 2025. Masih dengan aku yang kucel, masih pagi belum mandi. Ini mau siang sih. Sekarang keadaannya udah setengah jadi di apartemenku yang baru, udah ditata sebagian, tapi masih banyak yang perlu dimasuk-masukin. Tapi yang penting kabinet-kabinet dan drawer-drawer itu udah kita tata semua, tinggal masukin barang aja. Jadi kita lihat kondisi yang sekarang ini guys. Ya, ini kondisi sekarang terpantau masih riwah. Tapi kasur bunk bednya udah ketata kemarin. Nah ini udah ketata kemarin, terus sampai jam 9 malam kita nata ini. Kita nata semua ini, masukin barang. Tinggal ini sih perintilan-perintilan yang belum dimasukin ke lemari-lemari. Rak baju juga udah masuk, dan ternyata kita baru sadar kalau baju kita itu banyak banget. Kayak gini doh, full. Itu aja masih ada baju yang belum masuk, bingung. Terus kamar mandi juga udah lumayan sih. Tara, ya masih belum sempurna, tapi udah bisa buat mandi, udah buat tempat baju kotor, alat-alat semua juga udah sebagian masuk. Alat-alat kebersihan kayak gini. Storage-nya ya lebih kecil jauh dari tempat kita yang dulu. Kayak gini. Di dapur ya masih banyak. Kulkas juga belum disetting karena kita belum dapat kulkas. Kita masih proses nyari kulkas. Kita mau cari yang bekas-bekas aja sih rencananya. Ini juga kayak gini, masih masuk setengah-setengah gini tuh. Masih banyak yang belum masuk guys. Tuh masih ada yang kosong. Tapi cadangan makanan udah masuk semua sih. Cadangan makanan udah masuk semua, sayur-sayur segar udah masuk. Oh, udah di sini maksudnya. Sepatu yang jarang kita pakai ini masuk dapur ternyata. Ya gitulah, tunggu nanti. Mungkin besok ini udah masuk semua, jadi lumayan lah luas space-nya.
Sampai besok. Vlognya nyicil 3 hari. Halo guys, ini aku sama suamiku yang ini sekarang adalah hari keempat kita tinggal di rumah baru, di apartemen di Desert Hot Springs. Jadi setelah 3 hari kita di sini, baru selesai nata-nata semua ruangannya. Jadi aku mau kasih tour ke kalian. Ini adalah apartemenku, ini depannya kayak gini. Deket banget sama Palm Springs, sama Coachella. Ini kotanya namanya Desert Hot Springs. Nah, ini kita masuknya ada gate code-nya di sini gitu. Di sini unitnya cuma ada 8. Tuh. Cuma ada 8 biji. Jadi tetanggaku cuma 7 di sini, cuma introvert semua. Jadi nggak pernah keluar gitu. Kita nggak kenal tetangga kita. Gitu. Nah, kita yang punya kita di pojok sana. Tara. Ini kita masih seadanya banget lah. Apartemennya ini nomor 8. Ini di belakang ada sih kayak taman belakang gitu, cuma nggak ada apa-apanya. Itu aku tunjukin bentar deh. Ini taman belakang. Tara gitu. Cukup kosong. Nih, ini jendela belakang kita. Info aja, kita kan dari Palm Spring, rumah kan tempatnya. Ini kita pindahnya di apartemen studio, jadi kecil banget. Jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya buat nata barang sedemikian rupa biar jadinya luas gitu, bisa buat banyak space, buat kita inilah ventilasinya lebih enak gitu. Jadi kita masuk ya. Oke, kita room tour sekarang, masuk. Kayak gini dalamnya. Ya, tempatnya kecil, cuma kita berusaha gimana caranya nata seestetik mungkin. Jadi terpaksa kita sekarang tidurnya bunk bed gini. Yang pertama alasannya ya karena kita butuh space banyak buat nyantai gini. Cuma kita kan mau ada baby juga, jadi harus ada tempat buat bermainnya dia lah di sini, buat nata pack and play dan lain-lain gitu. Jadi harus ada space. Jadi kita bikin bunk bed kayak gini. Ini juga ranjangnya dikasih sama orang di internet gitu. Kita barang-barangnya, furniturnya di sini tuh kebanyakan mulung gitu ya. Dari rongsokan di curbside, atau kalau kalian tahu curbside itu kayak di depan halamannya orang gitu. Kayak ini kita jadiin rak sepatu. Nah, ini juga, ini di depan halamannya orang kita ambil. Itu dibuang kayak gini-gini nih. Masih bagus juga. Ini juga dikasih orang di Facebook. Ini dibuang, ini juga semua dibuangin. Ini lemari juga kita dapat dari orang yang mau pindahan, dibuang juga. Itu. Kalau furniture sih kebanyakan kita dapat ya, cuma kalau yang perintilan-perintilan kayak gini yang buat biar ketata aja sih itu kita beli sendiri gitu. Sama elektronik di sini tuh kosongan ya teman-teman. Ini dapurnya. Jadi kayak kulkas kita itu beli sendiri. Kayak gini sih. Tada, kulkas kecil. Ini biar kita isi kayak sayur buah-buah di atasnya.
Terus di sini banyak drawer kayak gini. Ya kita isi-isi perlengkapan. Kita terpaksa isi sepatu juga apa, soalnya tempatnya kecil. Jadi harus multifungsi sekali. Gitu. Ini barang belanjaan yang belum ditata. Ya ini semua barang-barang banyak yang baru kita beli. Ini baru dikasih hadiah pindahan rumah gitu. Ya ginilah dapurnya. Tada, inilah dapurku. Ya meskipun kecil tapi lumayan lah buat masak-masak. Ini kan area cewek banget, area para istri, para ibu-ibu kayak aku. Kita udah ke dapur, sekarang mari kita review kamar mandinya. Ini kan dari sini kita tuh, ini dari jauh ya teman-teman. Ini dari jauh cuma segini, kecil banget nggak? Nah ini kita ke kamar mandi. Tada! Kayak gini sih kamar mandinya. Tada! Ya nggak terlalu rapi sih kita orangnya. Tapi ya masih. Kalau di sini ada jendela gitu buat ventilasi aja sih. Ntar kalau kita mandi apa ya pasti ditutup. Terus ini kita nggak punya bathtub sekarang. Nah kita adanya cuma ini shower biasa seadanya lah. Gitu sih udah. Nah ini klosetnya kita. Ya kalau di Amerika lemari itu namanya kloset ya pemirsa tuh. Klosetnya cuma segini doang dan ini cuma muat apa baju kita banyak banget ternyata. Tuh. Kayak gini isinya. Ini sebenarnya rak sepatu dikasih orang di Facebook. Tapi karena terlalu gede, jadi kita rak sepatunya diganti buat baju karena bajunya lebih banyak daripada sepatu. Tuh, kayak gini. Ya, segitulah. Ini ruang santai sih sebenarnya, ini ruang serbaguna. Kalau yang ini maksudnya space-nya untuk kita apa? Buka-buka laptop, nonton Netflix, kayak gitu. Ada mejanya di sini itu. Mejanya bisa diturunkan, bisa dinaikkan gitu. Dan ini kayak bantal. Sebenarnya bantal dikasih orang buat ini sih. Bukan bantal, kayak kasur gitu ya. Dikasih buat baby gitu, tapi kita pakai dulu lah buat nyantai-nyantai karena babynya belum delivery. Kalau ini sih lebih ke ruang, bukan ruang ya, apa pojok bar buat kalau kita mau ngopi-ngopi gitu. Di sini bisa buat naruh kopi atau teh gitu sih. Udah. Dan tempat yang kayak gini sederhana banget kayak gini, yang bahkan tuh kita kasih lampu, ini lampu akuarium sebenarnya. Lampu akuarium kita beli di kayak tempat barang-barang kayak bekas dan diskon kayak gitu, barang-barang thrift kayak gitu kan. Cuma $1 tapi terangnya kayak gini karena apartemennya nggak ada lampunya. Tuh, emang semua apartemen di Amerika itu, bukan semua sih, apa kebanyakan di daerah sini tuh kalau kamarnya, apalagi ini kan studio, kamarnya nggak ada ininya, nggak ada lampunya gitu. Bagian kamar tuh
kebanyakan gak ada lampunya tuh, jadi ngasih lampu tambahan sendiri, cuma dapur aja yang ada. Dan kita per bulan itu sewanya 950 di sini, $950. Itu belum termasuk listrik, air dan lain-lain, dan internet, pokoknya kebutuhan apartemen gitu. Itu mungkin kalau di total berapa ya, 1.200-1.300an kali per bulan. Kalau di rupiah berapa ya, sekitar 20-an lebih lah, 20 jutaan lebih lah per bulan ya, sekitar segitu kali ya. Ya ginilah kehidupan di California, dijalanin aja. Segitu dulu vlog dari aku. Semoga ya menjadi insight buat kalian yang mau tinggal di California, atau pingin tahu California Selatan itu kayak gimana kehidupannya ya, kayak ginilah. Jadi sekian dulu dari kita, dari aku. Sampai ketemu di vlog lainnya, bye.